Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah walau dengan setengah butir kurma. Hal ini sebagai bentuk perlindungan diri dari siksa neraka. Dan semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang mulia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat sayang kepada umatnya. Segala hal yang membawa manfaat bagi umatnya telah beliau jelaskan, dan beliau perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Demikian pula, segala hal yang dapat membahayakan umatnya telah beliau terangkan, dan beliau telah pula melarang mereka darinya, dan memperingatkan mereka agar tidak terjatuh dari perkara-perkara tadi. Beliau sangat khawatir akan bahaya yang dapat menimpa umatnya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena itulah beliau sangat antusias mendorong umatnya untuk selalu memperbanyak amal soleh yang sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk amal soleh yang dapat melindungi diri dari api neraka yang sangat panas adalah dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya an Adi ibn Hatim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara an-nar fata'awwada minha wa ashaha biwajhihi 3 mirarin thumma qala ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibatin. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang neraka dan beliau berlindung darinya. Beliau memalingkan wajahnya 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap api neraka, meskipun kalian harus bersedekah dengan setengah butir kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam redaksi hadis yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yadri ila ma qaddama, fayanzuru ash'ama minhu fala yadri ila ma qaddama. Fayanzuru baina yadayhi fala yadri ila an-nar tilqa wajhi. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Fama lam tajid fa bikalimatin thayyibatin." Setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang pada hari itu tidak ada penerjemah di antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, dan yang terlihat hanyalah apa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia dulu. Dia pun melihat ke sebelah kirinya, dan yang terlihat hanyalah apa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia dulu. Kemudian dia melihat ke arah depan, dan yang ia lihat hanya ada neraka di hadapannya. Karena itu berlindunglah kalian dari api neraka, walaupun dengan separuh butir kurma. Dan barang siapa yang tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa agungnya pahala sedekah. Pahala berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat mencegah dan melindungi seorang hamba dari dahsyatnya siksa api neraka. Padahal panas api neraka 70 kali lipat dibandingkan dengan panas api dunia. Panas yang tak terkira
dan tak ada satupun manusia yang mampu bertahan dari siksa yang demikian pedih. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka yang sangat menyakitkan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan separuh kurma, menunjukkan betapa kecilnya sedekah yang diberikan. Ia akan bermanfaat besar bagi pelakunya nanti di kemudian hari. Ia dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Sekalipun sebenarnya seorang muslim harus terus berantusias untuk melakukannya dengan kadar yang lebih banyak dan berkualitas, serta bukan ala kadarnya. Walaupun demikian, di saat yang sama selayaknya pula, ia terus berupaya mengoptimalkan kemampuannya dalam berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, bahwa hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia dan orang lain sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian memandang remeh sekecil apapun sebuah kebaikan. Kurma yang dibelah menjadi dua, tentu dari segi nilai materinya sangatlah ringan sekali. Bahkan mungkin mayoritas orang memandangnya tak lagi berharga. Apa arti sebuah kurma? Banyak orang yang mungkin tak menyangka sesuatu yang tak bernilai itu diucapkan oleh lisan manusia termulia, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan merupakan sebentuk amal yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menzalimi seseorang walaupun seberat biji sawi. Dan jika ada kebaikan seberat biji sawi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi pahala bagi seorang mukmin yang mengerjakan kebaikan walau sekecil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal para hamba-hambanya yang beramal. Bahkan Dia akan melipat gandakan pahala atas amal para hambanya tanpa perhitungan sedikit pun. Dia menerima setiap amal soleh hambanya meskipun sedikit sekali. Dan amal yang sedikit itu dibalas dengan pemberian yang banyak dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-8 sampai ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan amal di akhirat adalah sangat adil. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan hadis tentang bersedekah walau dengan setengah butir kurma. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang gemar berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.